Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali kita pada PJJ materi pelajaran kimia. Adapun kali ini kita masih melanjutkan untuk sesi kedua termokimia dengan judul penentuan perubahan entalpi. Macam-macam perubahan entalpi. Besarnya perubahan entalpi suatu reaksi bergantung pada jumlah zat yang bereaksi, wujud zat, suhu, dan tekanan. Maka perubahan entalpi dihitung berdasarkan keadaan standar, yaitu keadaan pada suhu dan tekanan standar pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Perubahan entalpi reaksi ada yang berupa perubahan entalpi pembentukan, delta HF, perubahan entalpi penguraian, delta HD, perubahan entalpi pembakaran, delta HC, dan perubahan entalpi netralisasi, delta HN. Perubahan entalpi standar pembentukan atau delta HF. Perubahan entalpi standar pembentukan ialah perubahan entalpi standar pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Perubahan entalpi standar pembentukan dinyatakan dengan lambang delta HF. Dalam hal ini, delta HF digunakan untuk senyawa. Harga delta HF untuk unsur-unsur bebas adalah 0. Kita lihat contoh. 2H gas plus O2 gas menghasilkan 2HO liquid plus 571,7 kJ. Maka, kalau reaksinya sama dengan plus 571,7 kJ. Delta H reaksi sama dengan negatif 571,7 kJ. Kalau pembentukan H2O, karena di sini koefisiennya 2, maka untuk 1 mol plus 571,7 dibagi 2 kJ per mol sama dengan plus 285,85 kJ per mol. Maka delta HF H2O sama dengan negatif 285,85 kJ per mol. Reaksi pembentukan H2O adalah reaksi eksoterm. Kita lihat contoh yang lain. Perubahan entalpi pembentukan AgCl adalah perubahan entalpi dari reaksi Ag padat plus setengah Cl2 gas terbentuk AgCl padat. Delta H-nya sama dengan negatif 127 kJ per mol. Perubahan entalpi pembentukan KMnO4 adalah perubahan entalpi dari reaksi K padat plus Mn padat plus 2O2 gas menghasilkan KMnO4 padat. Delta H-nya sama dengan negatif 813 kJ per mol. Delta HF bergantung pada wujud zat yang dihasilkan. Misalnya H2 gas plus setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid. Maka delta HF-nya sama dengan negatif 285,8 kJ per mol. Kalau H2 gas plus setengah O2 gas menghasilkan H2O gas, delta HF-nya sama dengan negatif 241,8 kJ per mol. Delta HF air dalam wujud cair berbeda dengan delta HF air dalam wujud padat. Berdasarkan perjanjian, delta HF unsur sama dengan 0 pada semua temperatur. Misalnya, delta HF karbon sama dengan 0, delta HF besi sama dengan 0, delta HF O2 sama dengan 0, delta HF N2 sama dengan 0. Perubahan entalpi standar penguraian, delta HD. Perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Perubahan entalpi standar penguraian ialah perubahan entalpi standar pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Marquis de Laplace merumuskan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Jadi, untuk reaksi pembentukan H2O liquid ditulis sebagai berikut. 2H2 gas plus O2 gas menghasilkan 2H2O liquid plus 571,7 kJ. Maka reaksi penguraian air dapat ditulis kebalikannya. 2H2O liquid menghasilkan 2H2 gas plus O2 gas, tadi plus menjadi negatif 571,7 kJ. A. Kalau reaksi negatif
571,7 kilojoule. Delta H reaksi sama dengan plus 571,7 kilojoule. Kalau penguraian H2O sama dibagi 2, plus 571,7 dibagi 2 kilojoule per mol sama dengan plus 285,85 kilojoule per mol. Jadi delta H penguraian H2O sama dengan plus 285,85 kilojoule per mol. Sehingga reaksi penguraian H2O ialah reaksi endoterm. Hukum Marquis de Laplace berlaku untuk semua reaksi. Contoh, A plus B menghasilkan C plus D plus X kilokalori. Maka kebalikannya, C plus D menghasilkan A plus B negatif X kilokalori. Marquis de Laplace dari Prancis dalam penelitiannya menemukan bahwa jumlah kalori yang dibebaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalori yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Laplace. Kita lihat contoh seperti contoh sebelumnya. Setengah N2 gas plus 3/2 H2 gas menghasilkan NH3 gas, delta HF-nya sama dengan negatif 46,11 kJ. Kebalikannya, penguraian NH3 gas menjadi setengah N2 gas plus 3/2 H2 gas, delta HD-nya sama dengan tadinya negatif, karena kebalikan menjadi plus 46,11 kJ. Perubahan entalpi standar pembakaran delta HC combustion. Perubahan entalpi pembakaran delta HC adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Perubahan entalpi standar pembakaran dinyatakan dengan lambang delta HC. Lihat contoh, karbon monoksida padat plus O2 gas menghasilkan 2 CO2 gas plus 395,2 kJ. Berarti kalau reaksi sama dengan plus 395,2 kJ. Delta H reaksinya negatif 395,2 kJ. Jadi kalau pembakaran CO sama dengan plus 395,2 kJ per mol. Jadi delta H karbon monoksida sama dengan negatif 395,2 kJ per mol. Reaksi pembakaran CO adalah reaksi eksoterm. Reaksi pembakaran CO merupakan reaksi pembentukan CO2. Karena koefisien CO dan CO2 pada reaksi ini 2 kali, maka delta HC sama dengan 2 kali delta HF CO2 sama dengan min 790,4 kJ per mol. Contoh lain, CH4 gas dibakar dengan oksigen, CH4 gas plus 2O2 gas menghasilkan CO2 gas plus 2H2O liquid. Delta HC sama dengan negatif 889,5 kJ. C2H2 gas plus 5/2O2 gas menghasilkan 2 CO2 gas plus H2O gas. Delta HC-nya sama dengan negatif 129,9 kJ. Perubahan entalpi standar netralisasi, delta Hn. Perubahan entalpi netralisasi adalah perubahan entalpi yang terjadi pada saat reaksi asam dengan basa, baik tiap mol asam atau tiap mol basa. Perubahan entalpi standar netralisasi ialah perubahan entalpi standar pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Perubahan entalpi standar netralisasi dinyatakan dengan delta Hn. Kita lihat contohnya. 2NaOH terlarut ini basa plus H2SO4 ini asam menghasilkan Na2SO4 terlarut plus 2H2O plus 200 kJ. Jadi kalau reaksinya adalah plus 200 kJ, delta H reaksinya negatif 200 kJ, delta Hn-nya sama dengan min 200/2 mol sama dengan 100 kJ per mol. Delta Hn H2SO4 sama dengan min 200 kJ per mol. Perubahan entalpi standar penguapan delta HV. Perubahan entalpi standar penguapan ialah perubahan entalpi standar reaksi pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi zat dalam fase gas pada titik didihnya.
Lihat contoh, H2O liquid menjadi H2O gas negatif 44 kJ. Berarti kalau reaksinya sama dengan negatif 44 kJ, delta H reaksinya sama dengan plus 44 kJ, delta H penguapan air sama dengan plus 44 kJ per mol. Kita lihat perubahan entalpi standar pencairan delta HL. H2O padat menjadi H2O liquid. Perubahan entalpi standar pencairan ialah perubahan entalpi standar reaksi pada pencairan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase cair pada titik leburnya. Contoh, H2O padat menjadi H2O liquid negatif 36,4 kJ. Maka kalau reaksinya sama dengan negatif 36,4 kJ, delta reaksinya sama dengan plus 36,4 kJ, maka delta H pencairan H2O sama dengan plus 36,4 kJ per mol. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada PJJ kali ini. Semoga bermanfaat. Dapat kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.